Anda membuat suatu pengambilan keputusan yang mengoptimasikan sesuatu proses keputusan. Nah, Anda nggak mungkin dengan deskriptif saja optimasi itu dilakukan. Tentu Anda harus membuat model matematiknya, kemudian mengukur dari indeks-indeks yang mencerminkan model itu bisa diterima. Kalau model AHP itu menggunakan indeks konsistensi, kalau statistik itu menggunakan interval level of confidence, tingkat kepercayaan. Kalau kita bicara simulasi itu nanti melihat gap antara hasil simulasi dengan fakta, dan itu tergantung ya. Jadi epistemologi itu prosesnya hampir sama untuk semua bidang, tetapi tekniknya untuk kita bisa menerima bahwa hasil dari penelitian itu sudah memenuhi epistemologinya atau belum akan sangat tergantung dari body of knowledge yang diikuti. Oke. Kembali ya, saya kembali ke objek tadi. Yang ketiga adalah landasan aksiologi. Mengapa landasan aksiologi ini? Karena begini, sebuah kebenaran itu akan efektif kalau dia juga diimplementasikan di dunia tempat problem itu didefinisikan. Tapi ada juga yang lintas bidang begitu ya. Jadi ada sebuah kinerja dari knowledge yang diperoleh dari sisi epistemologi tadi membantu dan memberikan nilai utilitas yang kita sebut sebagai landasan aksiologi. Berarti tidak ada dong ilmu murni. Ada. Ilmu murni itu aksiologinya ya memberi tambahan kegunaan bagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum dijawab, tapi dengan hasil penelitian itu bisa menjawab pertanyaan. Gunanya secara tidak langsung meningkatkan kualitas body of knowledge yang bersangkutan. Ya. Jadi kegunaan itu bisa kegunaan teoritis, bisa kegunaan praktis. Yang penting ada aksiologinya tadi. Syukur-syukur kalau dua-duanya bisa menjadi sebuah kontribusi kegunaan dari penelitian yang kita lakukan. Gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa sebuah tesis itu tidak bisa science for science, gitu ya. Tapi pengembangan sains itu untuk sebuah landasan aksiologi yang memang kita perlukan untuk meningkatkan pengetahuan itu sendiri dalam body of knowledge-nya atau dari sisi aksiologi. Ya ini memang agak filosofi, tapi memang ini adalah tujuan dari kuliah kita ini. Gitu ya. Tujuan kuliah kita ini memang memberikan dasar-dasar metodologi penelitian yang Anda di level mana aja pasti itu terpakai, S1, S2, S3, dan seterusnya. Pasti cara berpikir yang filosofi tadi bisa dipakai untuk menjawab sebuah esensi formulasi atau permasalahan yang Anda definisikan dari awal. Jadi sebuah penelitian itu simpel aja. Anda melihat masalah, Anda mendefinisikan masalah itu, memformulasikan, kemudian Anda menyusun metodologinya, Anda cari data, Anda buktikan apakah formulasi masalah yang Anda elaborasi tadi tidak terjawab atau tidak. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh kemana-mana sebenarnya untuk melakukan riset itu. Cukup Anda punya concern di sisi atau di dimensi apa, dari situlah pertanyaan-pertanyaan itu Anda expose, Anda pertanyakan, kemudian usahakan ya dijawab pertanyaannya itu.
Artinya apa? Artinya bahwa penelitian tesis itu dari awal Anda sudah bertanya, kok begini, kok begitu, mengapa tidak ini, gitu ya. Saya mengusulkan sesuatu proses optimasi yang lebih baik karena Anda mempertanyakan kondisi existing kok tidak baik, maka saya mengusulkan sesuatu yang baik tadi. Sesuatu yang baik tadi saya peroleh dari teori, saya peroleh dari jurnal, kemudian saya tetapkan tahapan-tahapan penelitian sesuai dengan metodologi penelitian untuk kemudian kita dapati datanya, kita implementasikan dan kita analisis dan hasilnya satu usulan yang sesuai dengan harapan atau tidak. Dan sebuah tesis itu tidak harus berhasil, gitu ya. Anda membuat hipotesis tertentu, kemudian di hasil penelitian kok nggak cocok dengan dugaan kita, ya nggak apa-apa. Nggak perlu Anda melakukan sebuah kebohongan, sebuah ketidakjujuran. Di dalam penelitian atau dalam tesis itu boleh salah, tapi tidak boleh tidak jujur. Itu aja intinya ya. Ya. Jadi 3 kata kunci di dalam proses penelitian itu adalah ada aspek ontologinya, ada aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Nah, di level atas yang disebut ontologi itu ada namanya untuk mencari peluang riset yang sifatnya fundamental, sifatnya adalah sebuah proses memposisikan penelitian kita dengan yang lain, itu ada namanya antecedent process. Antecedent process itu adalah proses yang digunakan untuk menempatkan posisi penelitian kita atau argumen kita dalam lingkup evolusi ilmu itu. Ya. Kita berada di posisi yang mana, maka kita lihat referensi, kita lihat citasinya, orang lain menggunakan apa, hasilnya apa, orang lain menuliskan tentang soal apa, metodenya apa, hasilnya apa. Lah kita sendiri memberikan informasi terhadap proses itu, kita ada di mana, kita menggunakan apa, harapannya apa. Kan kita belum melakukan penelitian, kita baru mengusulkan penelitian yang berada di dalam lingkup antecedent tadi. Namanya antecedent process ya di dalam body of knowledge. Jadi tujuan kita di dalam penelitian itu sebetulnya menyumbang body of knowledge supaya antecedent yang proses yang ada di dalam kumpulan-kumpulan pengetahuan yang dilakukan orang lain semakin banyak. Itu namanya kontribusi pengembangan pengetahuan. Levelnya apa? Karena level S2 itu adalah level yang lebih tinggi daripada sekedar mengaplikasikan, maka mestinya ada sesuatu yang digali, dikerjakan yang lebih tinggi novelty-nya. Novelty itu kebaruan yang bisa Anda peroleh di saat Anda memformulasikan masalah. Orang lain memformulasikan masalahnya X misalnya. Tapi Anda punya cara pandang problem yang sama, tapi Anda memformulasikan dalam bentuk kadang-kala meskipun cara Anda menyelesaikannya itu dengan tool yang sama, tapi formulasi problemnya berbeda, maka itu sudah kebaruan. Karena begitu hasil penelitian Anda itu dibaca oleh orang pembaca yang lain, maka dia bisa melihat apa kelemahan yang Anda lakukan dengan apa yang kelemahan yang dilakukan referensi atau orang lain yang sudah melakukan penelitian terdahulu. Nah, itulah salah satu tujuan dari seminar, tujuan dari publikasi untuk memaklumkan ke publik bahwa kita melakukan suatu kegiatan dalam positioning yang berbeda dengan yang lain. Untuk membuktikan itu bagaimana claimingnya? Ya kita membuat studi pustaka yang komprehensif untuk memastikan bahwa problem statement
riset question yang kita kita formulasikan, dan usulan-usulan metodologi yang kita lakukan di dalam penelitian itu memang berbeda dengan yang lain. Bagaimana kalau ada replikasi? Objek yang sama A, metodologi yang sama B, terus Anda ulangi lagi. Barangkali itu disebut replikasi, tapi bisa juga tidak. Karena apa? Objek yang sama di saat peneliti itu melakukan penelitiannya dengan beda waktu yang sekian tahun di objek yang sama, pasti ada parameter-parameter yang berbeda. Meskipun objeknya sama, toolnya sama, tapi waktu penelitiannya gap timeline gapnya sudah berubah, tentu ya situasinya juga pasti berubah. Saya kira masih diperbolehkan itu. Asal kemudian dari hasil penelitian itu Anda mencoba menganalisis dengan tajam apa yang terjadi dengan perbedaan waktu yang begitu lama, ada perubahan-perubahan apa, ada perombakan apa, ada proses evaluasi yang Anda bisa simpulkan. Itu boleh saja. Satu novelty pada sisi perspektif waktu yang berbeda. Toolnya sama, objeknya sama, perspektif waktunya yang berbeda. Paham nggak kira-kira? Juga hal variasi yang lain. Jadi variasi sebuah penelitian itu banyak sekali. Dari data misalnya. Kalau peneliti dahulu perspektif datanya terbatas. Kita ingin menguji apakah data dengan data yang lebih banyak atau lebih spesifik, hasilnya berbeda atau tidak. Itu juga memberikan solusi perspektif penelitian yang bisa diterima. Makanya konsultasi ke ke dosen yang memang memiliki kualifikasi nyata yang representatif itu menjadi sangat penting. Karena ya distribusi dosen kan berbeda-beda ya. Senioritasnya berbeda-beda. Bagi dosen yang mungkin dosen lama, senior, dia sudah bisa banyak melihat evolusi tentang perkembangan pengetahuan itu. Dengan dosen baru yang barangkali juga paham secara detail, spesifik. Tapi tatkala karena yang satu sebagai pembimbing, yang satu sebagai penguji, maka penguji itu bisa memberikan saran, masukan untuk melengkapi tesis yang mungkin dilihat dari satu perspektif saja. Dengan cara berpikir, dengan tool yang lama, begitu ya. Maka dengan melihat sumber dari penguji dengan distribusi pengalaman yang berbeda-beda, maka itulah saatnya kita bisa belajar, kita saling bisa memperkaya body of knowledge dari masing-masing tadi. Jadi jangan itu sebagai ujian ya. Jadi proposal itu jangan dianggap sebagai ujian ya. Waktu Anda setelah selesai proposal, Anda maju ke sidang proposal. Maka jangan dianggap bahwa sidang proposal itu ujian. Gagal atau tidak, jangan begitu. Tapi sebagai sarana untuk Anda berlatih argumentasi, Anda bisa menerima masukan dari orang lain, open mindset-nya terbuka, dan kemudian saat Anda meneruskan penelitian Anda di tahap seminar akhir, jauh lebih lengkap. Karena dibaca dan diuji oleh banyak orang. Ya. To head are better than one katanya. Dua kepala itu jauh lebih baik daripada Anda yang mikirin sendiri. Gitu. Dua kepala antara Anda dengan pembimbing akan kurang baik kalau ada penguji lain yang nambahi kepala itu. Gitu. Jadi artinya too many head are better than limited head gitu ya. Jadi
semakin banyak orang yang mikirin karena pengalaman pengetahuannya, akumulasi pengetahuannya juga berbeda-beda, maka yang untung Anda karena bisa menampung, bisa mengakomodasikan banyak argumen-argumen yang dipertimbangkan di dalam tesis tadi. Oke, tidak menakutkan tesis itu selama Anda sangat memiliki passion di situ, memiliki keinginan tahu, pengetahuan yang selama ini Anda pakai untuk melakukan tesis nggak terlalu menentukan, tapi rasa keinginan tahu untuk menghasilkan sesuatu, rasa keinginan tahu untuk belajar tentang sesuatu hal itu membangkitkan energi, membangkitkan fokus Anda untuk bisa mengelaborasi dan menguasai gitu ya. Ya itu aja sih. Jadi dalam konteks 3 hal tadi menjadi penting, yaitu ontologi keilmuan, di epistemologi dan aksiologi. Saya kira waktu S1 juga dulu seringlah dosen-dosen Anda soal metodologi itu ya seperti itu aja yang diulang-ulang begitu ya. Jadi ada sisi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Suatu filsafat itu ya kalau ditelusuri ya memang dari proses para filosof dulu mencari kebenaran. Kebenaran yang terbatas nih saja. Kebenaran yang universal ya bukan di ilmu pengetahuan kan. Kebenaran yang universal dan bukan global tapi universal. Ya mungkin dari proses Anda percaya atau tidak ini. Tapi kalau kebenaran yang kita angkat di dalam proses penelitian akademik itu adalah bukan masalah kepercayaan tapi proses penalaran. Jadi dinalar dulu, baru kita melakukan metodologi, kita menerapkan beberapa hal-hal yang berangkat dari penalaran. Tentu hasil kebenarannya bukan kebenaran soal iman gitu ya. Kalau kebenaran iman kan ya Anda percaya atau tidak gitu ya. Anda melakukan penalarannya gimana? Melakukan rasionalisasi penalaran iman gitu. Tapi harapannya bahwa kebenaran yang berdasarkan keimanan itu adalah kebenaran universal. Gitu. Jadi tidak bisa diperdebatkan seperti kita mendebatkan persoalan kebenaran lokal atau kebenaran global yang berbasis pada ilmu pengetahuan ini. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Ada komentar atau pertanyaan? Ya. Jadi saya ngambil materi ini dari bukunya Pak Yuyun Surya Sumantri, sangat bagus ya. Saya membacanya saat sudah lulus S1 gitu. Dan buku ini murah sekali kalau Anda beli di Kampung Ilmu itu di Jalan Semarang kalau di Surabaya. Itu harganya nggak lebih dari sebungkus rokok ya, 30.000, 40.000 gitu. Tapi Anda kalau membaca ini jadi sadar gitu ya. Apa hakikat ilmu pengetahuan itu ya? Apa yang perlu dilakukan untuk kita bisa menerima sebuah kebenaran? Bagaimana cara menyusun kebenaran itu untuk kemudian kita sadar bahwa ketidaktahuan kita itu ya terbatas gitu. Ketidaktahuan kita itu semakin besar, semakin luas. Tatkala kita menelusuri, mengelaborasi pengetahuan-pengetahuan yang kita ingin pelajari, kita ingin kuasai. Jadi keilmuan itu ya cabang sebuah bidang kehidupan yang terbatas gitu. Sehingga orang tidak perlulah mempertentangkan antara kebenaran hakiki suatu keilmuan dengan kebenaran hakiki dari agama, dari keimanan begitu ya. Karena memang objek ontologi dari sebuah penelitian atau sebuah
pengetahuan itu adalah pada objek yang terbatas. Tadi sudah saya jelaskan, epistemologi itu salah satunya ya, apakah kriteria yang dipakai untuk menilai sebuah kebenaran tadi, cara-cara teknik metodologi apa yang dipergunakan untuk kita bisa melakukan validasi. Ujung dari proses prinsip dasar falsafah keilmuan itu ya kita digunakan untuk apa pengetahuan-pengetahuan tadi, dan ujungnya kita akan bisa mengoperasionalkan barangkali ya dari hasil penelitian tadi untuk bisa digunakan. Ya, saya kira saksi dari proses aksiologi ilmu pengetahuan itu ya nggak bisa kita hindari kan. Pengetahuan teknologi yang kita hadapi, kemajuan dunia segala macam itu kan karena ya riset-riset yang berujung pada aspek aksiologi tadi. Oke, ini juga hal yang yang harus kita pahami dari sisi aspek asumsi-asumsi dasar di dalam penelitian penelitian ilmiah ya. Jadi tapi saya kira ini sangat filosofi ya, saya lewati aja ya. Ini rasanya sudah kita berikan ya waktu awal-awal perkuliahan bahwa apa sih perbedaan graduate atau master program dengan disertasi itu. Jadi kalau di S1 ada sebuah kejelasan problem yang ingin dijadikan objek penelitian dari hasil eksperimen, kemudian ada fakta, evidence yang diperoleh dari kepustakaan, dari referensi, dan itu dipakai. Gitu. Sudah cukup gitu ya. Anda punya fakta, evidence dari referensi, Anda gunakan referensi itu untuk menyelesaikan masalah yang Anda formulasikan, selesai gitu ya S1 ya. Tapi S2 Anda diminta untuk membuat kajian perpustakaan yang komprehensif. Tujuannya buat apa? Untuk memastikan posisi penelitian Anda, topik penelitian ilmiah Anda itu berada di dalam antecedent body of knowledge yang di mana gitu ya. Maka Anda tunjukin di dalam studi pustaka yang komplit, yang komprehensif. Kemudian ada analisis kritis. Kalau di S1 dulu Anda nggak perlu membuat analisis kritis, tapi di S2 Anda harus memastikan metode atau pendekatan yang Anda gunakan dalam melakukan penelitian itu sudah dipilih secara logis. Anda sendiri yang menentukan pilihan tadi. Kemudian investigasi dari kebenaran dari kondisi yang awal tadi menjadi rumusan problem yang akan Anda elaborasi. Ada kemandirian ini yang juga perlu dicatat ya. Kalau di TA dulu kan Anda kan sangat tergantung pada pembimbing ya. Tapi kalau di tesis ini kemandiriannya sudah mulai turun gitu. Jadi lebih banyak Anda yang harus mengeksplorasi, mengembangkan, mengusulkan dari metodologi yang akan dipakai. Tentu saja karena ini lebih banyak inisiatif dari mahasiswa, pemahaman atau pendekatan teknik-teknik yang dipergunakan itu juga berdasarkan analisis yang kritis terhadap metode-metodologi yang ada. Dan diminta kritis.
Kritis itu artinya begini loh. Anda kan banyak membaca jurnal. Dari bacaan jurnal itu A ngomong tertentu, B ngomong tertentu. Maka tidak cukup Anda hanya mengutip, kemudian menginformasikan kutipan itu, tanpa Anda memposisikan diri di dalam konteks ide-ide itu seperti apa. Anda mendukung A kah? Atau Anda mendukung B kah? Atau Anda berdiri objektif untuk mengkaji apakah A yang benar atau B yang benar. Kemudian Anda membuat supporting argumen sendiri untuk menjelaskan posisi Anda itu sebetulnya di dalam konteks kajian-kajian dari kritis dari sumber referensi itu berada di mana. Itu adalah hal yang sulit bagi mahasiswa Indonesia terutama karena kita tidak terbiasa untuk berpikir kritis, tidak terbiasa kita membawakan diri dalam konteks secara alamiah, membuat skeptis, membuat sesuatu yang skeptis itu tidak mudah percaya lah ya. Kita tidak sebagai bangsa yang sangat kritis yang mempertanyakan. Sehingga kenapa hoax itu di seluruh dunia Indonesia yang paling maju gitu. Karena kita percaya aja semua omongan di media sosial tanpa dikaitkan dengan fenomena critical point secara kritis dari persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi syarat-syarat dari standar laporan riset yang bagus ya, S2 itu seperti itu. Saya kira S3 kita lewati aja karena itu untuk program dokternya. Ya ini praktis-praktis saja. Kriteria dan kualitas kompetensi sebagai peneliti itu apa sih? Yang jelas harus ada pemahaman yang mendasar tentang kondisi existing. Sebelum Anda merumuskan masalah itu kondisi existingnya apa. Kemudian kondisi setelah dilakukan perbaikan atau kondisi idealnya seperti apa. Sehingga gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi yang idealkan itu adalah sumber pertanyaan kita. Untuk kemudian mencari metode untuk menjawab theoretical gap atau experiment gap atau knowledge gap lah antara apa yang ingin kita tuju dengan apa yang kita lihat sebagai evidence. Di metodologi yang mau diusulkan juga harus paham kenapa metodologi itu kok tidak metodologi yang lain gitu ya. Pengetahuan itu diperlukan supaya ya Anda tidak perlu mengulangi usulan metodologi yang akan dipakai gitu ya. Karena sudah bisa membanding-bandingkan metodologi mana yang cocok dan perfect untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. Jangan lupa menurut buku yang saya baca ini, di saat Anda melakukan penelitian, jaringan kontak dengan orang-orang yang menekuni bidang itu, disiplin itu sangat membantu. Syukur-syukur kalau nanti Anda sudah punya dosen pembimbingnya juga punya referensi yang lebih top lagi, Anda dihubungkan dengan orang yang bersangkutan, itu akan semakin mempermudah tesis Anda.
Itu knowledge ya, pengetahuan itu ya. Skillnya apa? Oh gitu. Skillnya ya kemampuan untuk manajemen waktu, kemampuan untuk mengorganisir antara penelitian dengan kerja. Saya kan Anda mengalami masalah ini karena Anda sebagian besar adalah bekerja ya. Anda nggak punya cukup waktu untuk full time fokus untuk mempelajari persoalan existing yang ada Anda ingin selesaikan dengan persoalan teoritisnya. Dua hal yang sangat diperlukan di dalam membuat tesis tadi. Nah, untuk itu kemampuan mencari data, kemampuan untuk melakukan referensi dari data-data yang ada di perpustakaan, ada di perusahaan yang akan Anda kaji, itu menjadi sangat penting. Sehingga Anda perlu mendapatkan dukungan dari perusahaan, punya SK untuk melakukan penelitian bersama, itu sangat membantu sekali. Kemudian skill keterampilan yang lain yang ya ini juga salah satu kelemahan begitu dari mahasiswa Indonesia adalah menstruktur argumentasi. Menstrukturkan argumentasi itu adalah proses untuk menyusun argumentasinya itu bisa terukur, bisa melewati debat-debat atau keberatan-keberatan dari orang yang membaca tulisan, itu perlu keterampilan tulisan yang lebih skillful, yang lebih terampil lah. Juga karena nanti presentasinya di depan dosen penguji dan pembimbing itu adalah dengan presentasi, maka kemampuan oral untuk menyampaikan ide-ide itu juga menjadi penting. Di samping skill learning to learn ya, kemampuan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu kita Oke, kualitas penelitiannya seperti apa sih yang cocok ya? Tentu saja yang kreatif, yang fleksibel. Anda punya satu gagasan, kemudian gagasan itu pegang terus ya. Anda nggak mau move on terhadap gagasan lain, ya nggak baik juga kan. Berarti Anda tidak fleksibel. Jadi proses untuk menjadi mahasiswa menulis tesis itu harus fleksibel dan tentu saja kreatif ya. Oke. Oke, yang lain-lain Anda bisa teruskan sendiri ya membaca. Tapi ada beberapa hal yang etik akademik yang perlu saya sampaikan. Mengapa ini terjadi atau perlu materi ini? Saya 20 tahun yang lalu nggak salah, atau 24 tahun yang lalu, tahun 2000-an begitu, 2002, 2001, 2002 atau 2003 begitu ya. Diminta oleh tim pasca waktu itu ada kejadian plagiasi. Yang plagiatornya itu adalah bos gitu ya, kepala balainya. Yang ditiru adalah laporan dari anak buahnya gitu ya. Jadi anak buahnya punya riset, melaporkan hasil risetnya, kemudian hasil riset itu diklaim sebagai tesis dari kepala balai itu yang kebetulan mahasiswa MMT gitu ya. Jadi saya bertugas dengan, saya lupa dengan beberapa kawannya, 3 atau 4 orang untuk menilai apa sih yang disebut plagiasi. Gitu. Dari 140 halaman tesis, hampir 70 halaman itu kata-katanya sama, datanya sama, gitu ya. Kesimpulannya tentu sama.
kalimatnya, strukturnya sama. Itu yang nggak boleh. Barangkali ini bosnya kurang kreatif gitu ya. Untuk memanfaatkan data yang diperoleh dari anak buahnya di balai itu. Nah, hal-hal yang menyangkut kegiatan seperti itu kita sebut sebagai etika akademik. Jadi dalam proses tesis pun juga Anda harus memahami etika yang dicetuskan oleh pasca sarjana. Etika itu dasar yang perlu penuhi di dalam penulisan atau melakukan penelitian akademik. Jadi yang kita sebut etika akademis itu pertama adalah taksonomi ketidakjujuran. Ketidakjujuran bohong artinya. Bohong itu apa sih? Mengetahui informasi yang sebenarnya tapi tidak mengantarnya. Ada kesalahan tapi tidak berusaha melakukan perbaikan atau berusaha. Seperti saya katakan tadi bahwa Anda boleh salah di dalam melakukan penelitian. Anda boleh menghasilkan suatu hasil penelitian yang diakui salah, nggak apa-apa. Tapi Anda tidak boleh bohong atau tidak boleh tidak jujur ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan kejujuran itu yang kita sebut sebagai kecurangan sengaja. Ada mempergunakan data orang lain atau klien itu sebetulnya boleh, tapi harus ada izin. Itulah izinnya itu yang seringkali tidak dilakukan. Izinnya apa? Ya cukup mensitasi di dalam proposal atau di dalam buku tesisnya itu sudah cukup gitu ya. Kita izin menggunakan data lain. Jadi tidak harus kaku lah gitu ya. Selama ada orang lain memiliki data dan kemudian kita mengadopsinya, memanfaatkannya, ya nggak apa-apa. Sah-sah aja. Kemudian ada juga taksonomi ketidakjujuran itu terkait dengan menahan informasi. Menahan informasi itu artinya seharusnya Anda menyampaikan informasi itu selalu utuh di dalam laporan, karena ini kalau Anda sampaikan kemudian akan merusak mutu dari penelitian Anda tidak sampaikan. Atau secara terang-terangan tidak menyebarkan informasi. Misalnya dari hasil penelitian itu membuat suatu output yang buruk yang akan mempengaruhi masyarakat secara luas. Anda menyembunyikannya. Anda tidak menyebarkan informasi yang diperoleh dan disembunyikan, itu juga tidak boleh. Meskipun impact-nya besar bagi masyarakat. Tapi itu demi kebenaran, ya monggo aja diekspos, dipublish, supaya kebenaran yang Anda dapati dari penelitian itu bisa dibaca, dipergunakan orang lain. Kalau tadi etika ketidakjujuran, ya sekarang etika streaming. Streaming itu proses pengharusan data. Jadi data yang Anda dapati dari hasil penelitian itu supaya cocok dengan teori, dirubah-rubah gitu ya, sehingga akurasinya akan lebih baik, disesuaikan dengan misalnya fungsi yang Anda ikuti adalah fungsi linear, sementara waktu Anda ngambil data nggak linear gitu. Maka Anda coba smoothing, mengubah data menjadi linear. Padahal nggak mesti harus itu. Karena pengamatan di lapangan non-linear, acuan Anda adalah linear, maka Anda bisa mendeklar bahwa proses pengolahan data ini menggunakan satu data yang diasumsikan linear. Kemudian cooking. Cooking itu membuat data yang seakan-akan fit
yang cocok dengan teori atau teorema. Kemudian forging ini nggak terlalu parah ya, kita menggunakan set data yang dihasilkan oleh orang lain atau organisasi lain, tapi itu seakan-akan Anda sendiri yang melakukan eksperimen sehingga menghasilkan data itu. Mengklaim data orang sebagai data sendiri itu salah. Anda bisa memberikan sitasi, meminta izin dari data orang lain tadi sebagai masukan dalam proses penelitian. Yang paling parah ya plagiat ya, kegiatan plagiasi yang seperti yang saya katakan tadi tahun 2024 atau 22 tahun yang lalu ada kasus tesis mahasiswa MNT, kebetulan seorang pejabat yang melakukan plagiasi dari hasil laporan penelitian anak buahnya, gitu ya, itu plagiat. Jumlahnya berapa persen? Plagiasi, disebut plagiasi. Kalau di dalam modul ITS ada 23%. Atau lebih besar ya. Ada 23% dari tulisan itu sama dengan tulisan yang diacu ya. Itu ada softwarenya. Authenticated software ya. Itu semakin hari semakin diberlakukan pengujian authenticated software itu dan pakai aplikasi yang simpel ya, sederhana. Pelanggaran etika akademis lain yang tidak terlalu berat adalah referencing. Referencing itu menulis daftar yang dimasukkan ke dalam paper atau ke dalam jurnal itu siapa sih gitu ya. Dan Anda harus bertanggung jawab untuk menuliskan orang-orang yang pernah membantu publikasi ini, membantu proses penelitiannya. Jadi siapa yang berhak atau siapa yang wajar untuk diberi apresiasi dan kemudian ditulis di publikasi, itu proses referencing. Jangan sampai misalnya Anda menulis suatu paper publikasi, Anda tidak mencantumkan misalnya dosen pembimbingnya. Anda kenapa nggak mencantumkan? Karena barangkali Anda kerja sendiri, kontribusi dosen pembimbingnya kecil, maka Anda membalasnya tidak dimasukkan kepada publikasi yang dihasilkan. Itu sah-sah saja. Jadi siapa saja yang membantu di dalam perumusan masalah, dalam penelitian, dan kemudian menghasilkan hasil penelitian dipublikasikan, maka harus diberikan kehormatan, diberikan penghargaan lewat proses referensi. Kemudian authorship itu adalah kontribusi atau penulis siapa saja yang perlu dimasukkan ke dalam publikasi sesuai dengan kontribusi yang diberikan di dalam proses penelitian tadi. Ya, itu adalah hal-hal yang barangkali penting untuk Anda pahami, karena Anda selain melakukan penelitian, nanti Anda harus juga melakukan publikasi. Sehingga syarat-syarat publikasi dengan ketentuan-ketentuan academic writing yang bagus, itu mesti harus dipertimbangkan. Karena Anda juga nanti akan mengalaminya. Begitu Anda sudah lulus proposal, Anda melakukan penelitian, kemudian penelitian kan wajib dipublikasikan. Maka
pembicaraan tadi, bagaimana cara memberikan authorship, bagaimana cara memberikan kontribusi terhadap hasil bantuan atau pemikiran atau pembimbing Anda, itu juga siapa yang harus dicantumkan di dalam penulis di dalam publikasi itu, dan seterusnya menjadi satu masalah teknis, ya. Izin Prof. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi Ya. mau izin bertanya berkaitan dengan referensi ya Prof. Tadi kan disebutkan penulisannya itu harus utuh. Itu maksudnya harus benar-benar sesuai dengan referensi atau boleh ini ya Prof ya? Ada pengembangan tersendiri tapi disebutkan literasinya dari mana? Atau Ya. benar-benar harus utuh persis gitu ya Prof? Terima kasih. Iya. Jadi referensi tadi fungsinya masih ingat nggak? Referensi tadi fungsinya nggak apa? Referensi fungsinya untuk bahan kita membuat argumentasi. Bahan untuk kita untuk membantu kebenaran argumentasi kita. Tentu saja referensi yang kita ambil yang relevan dengan topik kita. Apakah relevan topiknya itu dalam konteks tool yang kita pakai untuk menjelaskan suatu masalah atau teknik untuk menyelesaikan masalah itu, atau metodologi tertentu yang kita adopsi dari referensi tadi, supaya kita tidak perlu membuktikannya sendiri. Itulah namanya aspek pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu kita mencari kebenaran yang kita akan gunakan dengan memanfaatkan argumentasi kebenaran yang sudah ditulis orang lain, di referensi lain. Ya, tentu saja Anda nyebutkan di situ, di dalam referensi itu, penelitian terdahulu ditulis oleh siapa, itu kita terima sebagai kebenaran. Itu namanya supporting argument. Tapi referensi juga bisa dipakai untuk contrasting argument. Anda menyerang argumen orang lain dengan pemikiran Anda sendiri. Maka itu adalah usaha untuk melakukan perbaikan penelitian, melakukan usulan perbaikan yang menyerang, mengkritisi argumen orang lain supaya argumen Anda bisa diterima. Ya. Jadi selalu mahasiswa itu memberikan sitasi, tetapi tidak dalam konteks seperti apa yang dimaui dari penulisan sitasi itu, sebagai supporting argument atau contrasting argument. Maka harus berani, Anda kan S2, harus berani menentang argumen orang lain, atau yang paling gampang memanfaatkan argumen orang lain juga, tapi dalam konteks yang dijelaskan, dalam konteks yang eksplisit, begitulah. Karena kebanyakan di dalam jurnal, di dalam proposal Anda itu, Anda hanya cerita, oh si A melakukan ini, si B melakukan sesuatu, lalu konteksnya apa dalam penelitian Anda terhadap referensi yang Anda ajukan tadi. Harus dijelaskan konteksnya, ya. Apakah itu membuat analisis yang positif terhadap referensi yang Anda pakai, atau justru yang kita sebut sebagai contrasting argument tadi, mengkritisi tulisan orang lain tadi untuk kita bisa claiming kebaikan dari tulisan kita atau positioning penelitian kita dibandingkan yang lain-lain. Jadi itu fungsi dari referensi, mendeklar bahwa kita memiliki positioning penelitian
yang berbeda dengan mereka atau yang sama dengan mereka. Kesamaannya dituliskan, perbedaannya dituliskan kalau memang Anda memanfaatkan beberapa referensi tadi sebagai proses dialektika. Proses dialektika adalah proses membantah, menerima tesis atau mengkritisi tesis dengan membangun antitesis. Nah, Anda bisa menghubungkan antara tesis dan sintesis, antitesis tadi dengan melakukan sebuah sintesis yang itu diklaim sebagai pendapat Anda. Itu aja pola pikirnya ya. Pola pikir yang dialektik. Pola pikir yang menerima dan menolak suatu gagasan dan kemudian Anda menunjukkan gagasan Anda sendiri dalam konteks dialektika itu ada di mana. Apa penalarannya? Apa manfaatnya dan seterusnya. Jadi panjang gitu ya. Jadi sebuah proses untuk menafsirkan sebuah argumentasi itu panjang gitu ya, karena Anda juga berpikir untuk Anda berada di dalam positioning seperti apa. Oke, itu hal-hal yang sedikit filosofi, tapi di pertemuan terakhir minggu depan kita akan meneruskan pembahasan indikator riset yang Anda lakukan dan menjelaskan kira-kira di bab 1, 2, 3 itu apa sih yang perlu dilakukan di dalam tesis. Itu adalah target dari Anda kuliah bersama saya. Karena setelah dengan saya kan topiknya ganti lagi kan, ya. Jadi target saya membantu Anda untuk menuliskan indikator masalah, bisa menentukan siapa pembimbingnya, dan tema atau judul proposal yang bisa relevan dan bisa diterima itu sesuai level sebuah tesis. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan sore ini. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan kita diskusikan di Sabtu minggu depan jam 6:30 ya. Kita akan membahas banyak Anda yang ingin mempertanyakan topik masing-masing. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu pertemuan kita karena sudah terlampau malam ya. Kita akan ketemu hari Sabtu ini, minggu depan. Sabtu ini tanggal berapa ya? Sabtu ini tanggal 5 ya. Untuk kita lanjutkan bagian dari materi saya.